Salam mulia Ki Dharma Kunchara. Salam mulia. Kula niki badhe tanglet Ki terkait perang Ukraina kalih Rusia niki, kinten-kinten niki di akhir nantinya yang akan memenangkan pertarungan niki sinten Ki? Pripun kula nyuwun wedharanipun saking panjenengan. Wong wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ada pepatah itu tidak boleh mendahului kersaning Gusti sing murbing dumadi. Nah, artinya tidak bisa mendahului, tidak boleh ya ngelancangi kehendake Gusti. Nanti kalau pertanyaan itu saya jawab tidak diterangkan dulu dasarnya, nanti kemajon, carane kemajon ya sama juga mendahului kersaning Gusti sing murbing dumadi. Saya bukan pengamat perang, saya juga perlu berhati-hati dalam menyampaikan. Namun ini kan berdasar kepada perkiraan, terus secara mata batin spiritual saya kira-kira nanti deal finaltinya atau akhirnya Ukraina dan Rusia ini yang menang itu siapa, kan seperti itu loh. Nah, dari segi spiritual saya masih bisa memberikan keterangan. Nah, artinya begini, yang saya maksud bisa memberikan keterangan bahwasanya Ukraina itu siapa, Rusia itu siapa. Saya pernah membuat konten dalam, kalau nggak keliru, dalam channel Kaum Hadi itu atau Tali Agung, yang bahwasanya untuk khususnya kota Kiev itu akan sangat berat apabila Rusia itu menguasai, untuk dikuasai Rusia itu akan sangat berat, karena saya meyakini di dalam kota Kiev itu ada perlindungan dari leluhur laksana payung wojo. Payung wojo itu ya payung baja begitu, payung baja yang tidak kelihatan untuk dikuasai oleh Rusia, rasa-rasanya itu sangat susah, sangat berat. Nah, sekilas saya akan mengatakan kalau dari segi persenjataan, kalau dari segi jumlah penduduk dan tentara, otomatis Zelensky ini, Ukraina ini adalah jauh dibanding itu. Ibaratnya ini kan perang tidak seimbang gitu loh, laksana buaya memusuhi katak, kan seperti itu. Nah, untuk bisa mengatakan ke situ, kalau saya mengatakan Ukraina itu akan menang, tentunya nggak ada yang merespon. Laksana ketika NKRI melawan Belanda, tentunya NKRI nggak berani, karena dari segi persenjataan itu ya NKRI waktu itu, Indonesia waktu itu jelas kurang memadai, kurang memenuhi syarat. Namun karena sangat semangat yang berkobar sehingga bisa menguasai, bisa memenangkan perang dan dibantu dengan perang dunia itu. Pada waktu itu sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Saya akan merana sedikit bahwasanya kalau Ukraina ini sesungguhnya sangat mudah ditaklukkan, manakala hanya barometernya Rusia ini kekuatan alutsista dan kekuatan tentaranya. Namun kalau dari segi spiritual, Rusia akan sangat sulit untuk bisa menundukkan ya atau mengalahkan Ukraina. Sekali lagi, Rusia akan sangat kesulitan untuk mengalahkan Ukraina. Satu sisi dari segi spiritual saya meyakini Ukraina, khususnya kota Kiev sebagai ibu kota itu dilindungi, sangat dilindungi oleh leluhur, di mana leluhur Ukraina ini, kota Kiev ini adalah leluhur yang sangat dihormati daripada wilayah Rusia Uni Soviet saat itu, termasuk Moskow. Nah, namun kalau ketika saya ditanya siapa yang kalah, ini sama juga kudi tarung karo karah. Kudi tarung karo karah itu ya ibarat senjata itu antara tajam pisaunya dan garan pisau. Garan pisau itu apa? Tangkai pisau ya.
itu saling bertarung, niscaya itu akan hancur-hancuran bersama. Artinya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nanti tidak urung penyelesaiannya itu juga oleh musyawarah dan kesadaran gitu. Artinya saya cenderung mengatakan bahwasanya ini adalah kudi tarung karokara yang nantinya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, lalu hancur-hancuran dan nanti saling menyadari lalu menata dunia kembali. Lah di saat itulah saya mengatakan kemungkinan besar tatanan baru dunia ini akan terwujud setelah ini perang, taruhlah kalau saya mengatakan perang akhir zaman ini. Artinya saya menyatakan bahwasanya saya meyakini, yang saya maksud, saya meyakini Ukraina ini akan sangat sulit ditundukkan atau dikalahkan oleh Rusia, dan lalu nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah niscaya tidak ada akan yang menang, tidak ada pula yang kalah. Artinya ini sama-sama hancur. Jadi sekali lagi saya mengatakan Ukraina ini akan sangat sulit ditundukkan oleh Rusia. Ya cek saja lah video saya kalau nggak keliru itu di Tali Agung itu, bahwasanya saya telah mengatakan untuk menguasai kota Kiev itu, kalau yang lainnya itu monggo-monggo saja, khususnya Kiev akan sangat kesulitan. Lah mengapa demikian? Karena leluhur Kiev ini adalah sangat dihormati oleh wilayah Uni Soviet pada masa itu, diantaranya ya Moskow dan sebagainya. Ini sangat menghormati. Kalau boleh saya ngomong, memang Ukraina ini semestinya menjadi negara yang merdeka. Yang saya maksud kemungkinan andai kata itu alangkah baiknya ya kota Kiev ini dijadikan semacam Vatikan begitu. Lah ini artinya saking hormatnya leluhur Moskow ya, leluhur Moskow terhadap leluhur Kiev, niscaya ini akan sangat sulit, dan itu saya yakin terpayungi oleh payung Wojo. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan perang Ukraina dan Rusia ini nantinya tidak ada akan yang menang, tidak pula akan ada yang kalah. Laksana kudi tarung karokara ya, sekali lagi laksana kudi tarung karokara yang nantinya sama-sama hancurnya dan nanti lerenya oleh kesadaran atau oleh musyawarah untuk membangun secara bersama lagi bagaimana perang ini disudahi, karena sama-sama itu nanti akan merasa hancur begitu. Ini saya bukan, sekali lagi bukan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, hanya ini sebuah estimate saya lah atau perkiraan saya, tapi tidak menjurus kepada ramalan, hanya ini pandangan dari segi spiritual. Memang ada patutnya ya seluruh wilayah Uni Soviet pada saat itu menjunjung tinggi keluhuran di kota Kiev. Sekali lagi wilayah Uni Soviet pada waktu itu semestinya telah sepatutnya menjunjung tinggi atas leluhur yang ada di kota Kiev. Kalau di Indonesia ini ya mestinya kita menghormati atas keluhuran yang ada di kota Yogyakarta umpamanya seperti itu, karena apapun alasannya leluhur Yogyakarta dulu yang telah menyelamatkan ketika kehancuran Majapahit seperti itu. Sekali lagi leluhur Yogyakarta seperti Panembahan Senopati dan Ki Ageng Giring dan sebagainya adalah leluhur yang telah menyelamatkan kehancuran Majapahit, lalu berdiri lagi Trah Mataram atau dinasti Mataram Panembahan Senopati, atau ada pula yang menyebut Mataram Islam. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan perang Ukraina dan Rusia niscaya tidak akan ada yang menang, tidak akan ada yang kalah. Saya rasa demikian. Terima kasih.